Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, dengan bangkitnya roh jahat dan melemahnya roh baik, lahirlah Pangu jahat dalam tubuh Pangu. Oleh karena itu, Pangu yang jahat dan Pangu yang baik saling menyerang dan bertarung di dalam tubuh Pangu. Pada awalnya, Pangu yang benar berada di atas angin dan sepenuhnya menekan Pangu yang jahat. Tetapi ketika roh jahat terus meningkat, kesenjangan antara Pangu yang jahat dan Pangu yang baik menjadi semakin kecil. Pada akhirnya Pangu jahat mengalahkan Pangu baik dan menduduki dominasi tubuh Pangu. Akibatnya tubuh Pangu pulih dan datanglah malapetaka pertama Pangu. Tentu saja malapetaka ini bukan hanya malapetaka bagi Pangu, tetapi juga malapetaka bagi Panjin, Panwen, dan Panliang. Tubuh tiga dewa ciptaan Panjin, Panwen, dan Panliang dipaksa untuk bangkit kembali. Panjin, Panwen, Panliang, Pangu yang baik, dan Pangu yang jahat memulai duel yang panik. Ini adalah pertempuran para dewa penciptaan, dan ini juga merupakan pertempuran yang akan menentukan masa depan umat manusia. Pertempuran ini menghancurkan bumi, 9 langit dan 10 tempat, ke segala arah. Hampir semua orang merasakan kengerian pertempuran ini. Pertempuran antara Pangu jahat dan Panjin, Panwen, Panliang, dan Pangu baik itu menghancurkan bumi. Pada akhirnya, Pangu jahat disegel di menara iblis, Pangu King, dan beberapa dewa ciptaan seperti Panjin, Panwen, dan Panliang juga membayar harga yang sangat mahal. Pangu baik jatuh di tempat. Panjin, Panwen, dan Panliang juga terluka parah dan jatuh tanpa henti. Setelah perang ini, dunia kembali ke masa damai yang singkat. Meskipun Pangu baik jatuh, dia tidak mati. Dalam bentuk lain, dia bereinkarnasi sebagai anggota Pangu. Pangu baik hanya perlu bereinkarnasi 10 kali, dan setelah 10 kali bereinkarnasi, ia dapat membentuk kembali tubuh ciptaan. Metode ini disebut kesengsaraan 10 penciptaan. Hanya setelah pembaptisan kesengsaraan, 10 penciptaan dia benar-benar dapat dilahirkan kembali. Dengan cara ini, Pangu telah bereinkarnasi 8 kali berturut-turut. Dalam 8 kali kehidupan ini, di setiap kehidupan, dia akan memiliki hubungan dengan Bingsin. Tetapi tidak tahu apakah itu pengaturan Tuhan atau trik Tuhan. Setiap hubungan antara dia dan Bingsin akan sangat tragis. Gambar di cermin Tongtian berbalik, dan seseorang anak muncul di gambar itu. Anak itu memiliki alis yang indah. Dia duduk dengan tenang di tepi sentan penciptaan, menatap teratai di sentan dengan linglung. Anak ini adalah reinkarnasi ke-9 dari Pangu baik yang bernama Panyan. Pada saat yang sama, Panyan juga patriark muda dari Protos penciptaan dan patriark masa depan dari Protos penciptaan. Tiba-tiba bunga teratai di kolam dewa penciptaan meledak menjadi semburan kecemerlangan, dan seseorang gadis kecil tiba-tiba muncul dari bunga teratai. Gadis kecil itu mengenakan gaun teratai diukir dengan warna pink dan batu giok, terlihat sangat imut. Melihat penampilan gadis kecil itu, Panyan merasa sangat terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. "Wow, adik yang cantik. Namaku Panyan, siapa namamu?" Panyan bertanya dengan penuh semangat. "Namaku Bingsin." Gadis kecil itu tersenyum. "Bolehkah aku bermain denganmu?" "Baiklah." Panyan merasa sangat bersemangat dan segera meraih tangan Bingsin dan berlari ke halaman. "Kakak Yen, datang dan kejar aku." Bingsin tertawa gembira. "Saudari Bingsin, aku harus menangkapmu." Panyan juga tertawa senang. Keduanya terus berlari seperti ini, penuh tawa dan tawa. Keduanya berlari seperti ini, dan ketika adegan berubah, keduanya telah tumbuh dewasa. Panyan menyusul Bingsin, memeluknya dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Bingsin, aku telah menangkapmu. Dalam hidup ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu lepas dari tanganku lagi." Panyan membungkuk, bibirnya terpatri dalam bibir Bingsin. Dua hati yang berapi-api bertabrakan begitu dalam. Keduanya adalah kekasih masa kecil, dan tentu saja mereka saling jatuh cinta. Gambar-gambar di cermin surgawi terus berubah, dan kemudian cinta di antara keduanya ditentang keras oleh Protos penciptaan.
Di satu sisi, Pan Yan adalah patriark masa depan Protos penciptaan. Untuk menjaga kemurnian garis keturunan, istri Pan Yan hanya bisa menjadi anggota Protos penciptaan. Di sisi lain, Bing Xin bukanlah manusia, tetapi akar spiritual antara langit dan bumi. Bagaimana keduanya bisa digabungkan? Cinta antara Pan Yan dan Bing Xin sangat ditentang oleh keluarga, tetapi Pan Yan tetap mencintai Bing Xin dengan penuh semangat. Keduanya menghadapi celaan dan tentangan keluarga bersama-sama dan jatuh cinta dengan rasa sakit dan kebahagiaan. Tapi bagaimana keduanya bisa menahan kekuatan seluruh Protos penciptaan? Pada akhirnya, keduanya berkompromi dan memutuskan untuk meminum air kelupaan bersama dan melupakan satu sama lain bersama-sama. Keduanya memilih untuk berkompromi, bukan karena mereka tidak saling mencintai lagi, tetapi karena mereka terlalu mencintai satu sama lain, dan agar tidak membuat satu sama lain menderita lagi, mereka memilih untuk berkompromi bersama. Gambar di cermin beralih ke adegan di mana mereka berdua minum air pelupa bersama. Mereka berdua memegang secangkir air emas pelupa di masing-masing tangan, dan Bing Xin tersenyum. "Saudara Yen, ini mungkin terakhir kalinya aku akan memanggilmu saudara Yen. Minum secangkir air kelupaan ini, dan aku tidak akan pernah lagi akan mengingatmu." Bing Xin tersenyum, tapi di mata Pan Yan, dia merasa sangat sedih. Pan Yan dengan enggan tersenyum dan berkata, "Aku juga sama. Setelah minum secangkir air pelupa ini, aku akan melupakanmu sepenuhnya. Mulai sekarang, kamu dan aku akan berpisah dan tidak pernah saling mengingat. Mulai sekarang, kamu dan aku akan berpisah dan tidak pernah saling mengingat." Pan Yan dan Bing Xin masing-masing mengucapkan kata yang sama, lalu mengangkat air kelupaan di tangan mereka dan meminumnya. Setelah meminum air pelupa, Bing Xin tiba-tiba berbalik dan pergi. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Bing Xin berbalik. Air mata kristal mengalir dari pipinya. Bing Xin berkata dalam hati, "Saudara Yen, cintaku padamu telah masuk jauh ke dalam sumsum tulang. Bahkan jika aku meminum air pelupa, aku tidak bisa melupakanmu." Pan Yan sepertinya bisa mendengar kata-kata di hati Bing Xin dan juga berkata dalam hatinya, "Kamu tidak bisa melupakanku. Bagaimana aku bisa melupakanmu? Tapi aku akan berpura-pura tidak mengenalmu. Mungkin ini akan baik untukmu dan aku." Sejak saat itu dua orang yang saling mencintai menjadi dua orang asing. Dengan berlalunya waktu, Pan Yan menjadi dewasa dan dia berhasil menjadi patriark Protos penciptaan dan kemudian menikahi Pan Xiao Xuan, putri kebanggaan Protos penciptaan. Dan Bing Xin masih mengawasinya dalam diam, menunggunya dalam diam. Gambar di cermin Tong Tian berbalik. Pangu King diserang oleh sisa-sisa yang kacau dan Pan Yan memimpin klan untuk melawan dengan sekuat tenaga. Meski akhirnya musuh berhasil dihalau, Pan Yan diracuni oleh sejenis racun dari Lerix Merawut dan umurnya pun tidak lama. Selain sisa-sisa kekacauan, racun jenis ini hanya bisa disembuhkan oleh Pangu yang jahat. Tapi Pangu yang jahat telah disegel di menara. Jika dia dibebaskan, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Pada saat ini Bing Xin menerjang dunia dan diam-diam membuat kesepakatan dengan Pangu yang jahat. Selama Pangu jahat dapat menyelamatkan Pan Yan, Bing Xin akan melepaskan Pangu jahat dari menara. Bing Xin diam-diam mengirim Pan Yan ke menara iblis. Pangu jahat benar-benar menyelamatkan Pan Yan dan Bing Xin juga mengikuti kesepakatan dan melepaskan Pangu jahat dari menara iblis. Insiden ini membuat seluruh Protos penciptaan sangat marah dan mereka akan menangkap Bing Xin dan membunuhnya. Setelah Pan Yan bangun, dia sangat marah ketika mengetahui bahwa Bing Xin telah melepaskan Pangu yang jahat. Pan Yan bertanya kepada Bing Xin mengapa dia membiarkan Pangu yang jahat pergi. Bing Xin tidak memberitahu Pan Yan bahwa Pangu yang jahat dilepaskan karena menyelamatkannya. Bing Xin tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum sangat muram dan tak berdaya. Pada akhirnya Bing Xin berkata, "Kakak Yen, aku tidak akan mempersulitmu. Bunuh saja aku." Mendengar kata kakak Yen, Pan Yan sepertinya tersentuh oleh saraf tertentu di lubuk jiwanya dan ada sentuhan rasa sakit di wajahnya. Dia perlahan mengeluarkan pedang King dan berkata dengan menyakitkan, "Bing Xin, tidakkah kamu memaksaku?" Melihat Pan Yan mengeluarkan pedang cinta, wajah Bing Xin berubah. Dia menangis dan terus memohon dengan keras,
Kakak Yen, kamu bisa membunuhku jika kamu mau. Tapi tolong jangan gunakan pedang cinta. Tolong jangan gunakan pedang cinta. Kalau tidak, aku tidak akan pernah menemukanmu lagi. Klan Dewa Penciptaan memiliki total 3 pedang tak tertandingi. Pedang eksekusi, pedang iblis, dan pedang cinta. Pedang eksekusi dewa dan pedang eksekusi iblis dapat membunuh dewa dan iblis. Sedangkan pedang eksekusi cinta mampu memotong 7 emosi dan 6 keinginan manusia dan memutus cinta manusia. Pandian berkata dengan getir, "Aku juga ingin memaafkanmu, tetapi kamu telah melepaskan Pangu yang jahat. Ini adalah kejahatan yang keji dan tidak dapat dimaafkan." Dengan teriakan, pedang kingking di tangan Pandian menusuk tubuh Bingsin dengan ganas. Senyum menyedihkan meluap dari sudut mulut Bingsin dan tubuhnya perlahan berubah menjadi kecemerlangan, melayang ke arah langit. Hantu samar muncul di udara. Hantu itu melirik Pandian di bawah dan suara dingin datang dari langit. "Pandian, aku tidak pernah menyesal jatuh cinta padamu dalam hidup ini. Tapi jika ada kehidupan lain, aku tidak akan pernah jatuh cinta lagi padamu." "Bingsin!" Pandian menjerit kesakitan dan pedang kingking di tangannya jatuh ke tanah. Hubungan yang menghancurkan bumi ini berakhir dengan tragedi, dan tidak lama setelah itu Pangu King membawa malapetaka yang menghancurkan. Setelah Pangu jahat melarikan diri dari menara iblis, ia mengaku sebagai penguasa besar, mendirikan istana Jiutian di Jiuzhongtian dan mengembangkan kekuatannya sendiri dalam waktu yang sangat singkat. Ketika kekuatan Pangu jahat berkembang ke tingkat tertentu, ia meluncurkan perang yang mengguncang dunia kuno dan modern. Perang pemusnahan ini disebut era kekacauan pertama. Pangu jahat secara pribadi memimpin pasukan dan melancarkan serangan ke Pangu King yang mengalami pukulan telak. Protos penciptaan yang dipimpin oleh Pandian dan kekuatan domain besar yang dipimpin oleh Pangu yang jahat melancarkan pertempuran gila. Pada saat yang sama, orang-orang di 3 planet Panjin, Panliang, dan Panwen juga berpartisipasi dalam perang kehancuran ini. Pertempuran ini sangat tragis. Pada akhirnya 4 planet Pangu, Panjin, Panwen, dan Panliang semuanya hancur. Protos penciptaan hampir mati. Di antara protos penciptaan, Panyan dan Pan Xiaosuan adalah salah satunya. Wuming, Pantian, dan beberapa orang kuat lainnya melarikan diri secara kebetulan dan mati, dan sisanya dimusnahkan oleh Pangu yang jahat. Setelah era kekacauan ini, dewa yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh. Era dewa dan iblis telah berakhir. Pola dunia telah berubah secara dramatis. Protos penciptaan binasa. Dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan seluruh dunia memulai era dominasi besar yang dipimpin oleh Pangu yang jahat. Penguasa besar menjadi penguasa mutlak. Untuk mengkonsolidasikan pemerintahannya, setiap puluhan ribu tahun, penguasa besar akan memecahkan era kekacauan. Alasan mengapa penguasa agung ingin mendobrak era kekacauan adalah di satu sisi untuk menghancurkan musuh yang kuat, dan di sisi lain untuk dengan panik menjara sumber daya dari semua pihak. Dengan cara ini status penguasa besar secara bertahap stabil, dan secara bertahap orang melupakan Pangu yang jahat dan ingat bahwa penguasa dunia ini adalah penguasa besar. Namun perjuangan antara Panyan dan penguasa besar belum berakhir dan masih banyak pendukung di belakang Panyan. Dengan kekuatan satu orang, Panyan pergi untuk menerobos 9 kesengsaraan di langit. Ketika dia menerobos kesengsaraan ke-8 di langit, dia datang ke 9 surga dan bertarung melawan penguasa besar. Pada akhirnya, itu masih berakhir dengan kegagalan Panyan. Panyan merasa bahwa dia tidak bisa mengalahkan penguasa besar dan dia membuat keputusan yang mengejutkan. Dia memutuskan untuk membuat ratusan juta klon dan membiarkan setiap klon pergi ke berbagai benua untuk berlatih. Pada akhirnya salah satu klon terbaik dipilih untuk menyelesaikan misi perang salib melawan penguasa besar. Di antara miliaran klon Panyan, Xiaoyan adalah salah satunya. Panyan merasa bahwa dia tidak dapat menembus 9 kesengsaraan langit. Jadi dia mengkloning ratusan juta klon, membuat setiap klon pergi ke berbagai benua untuk mengalami. Dan akhirnya klon yang lebih baik muncul dan mengalami misi perang salib melawan sang penguasa agung. Xiaoyan adalah salah satu klon Panyan yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak klon Panyan telah jatuh satu demi satu dalam pengalaman berbagai benua. Pada akhirnya, karena putus asa, Panyan menemukan Xiaoyan.
Oleh karena itu, Pan Yan mengirim Wuming ke sebuah planet bernama Bumi untuk membantu Xiaoyan melakukan perjalanan ke benua Daoqi dan membiarkan Xiaoyan mengalami pengalaman di benua Daoqi. Wuming diperintahkan untuk pergi ke bumi. Dia pertama kali menjadi teman sekelas Xiaoyan selama beberapa tahun dan kemudian dia menemukan kesempatan untuk membantu Xiaoyan berhasil melakukan perjalanan. Kisah di cermin Tongtian akhirnya berakhir di sini. Xiaoyan akhirnya tahu semua yang ingin dia ketahui. Mengapa dia melakukan perjalanan ke benua Daoqi? Ternyata Wuming diperintahkan oleh Pan Yan. Dan dengan kedok teman sekelasnya, dia menemukan kesempatan yang cocok untuk membantunya melakukan perjalanan ke benua Daoqi. Mengapa Pan Yan membantunya menyeberang? Ternyata dia hanyalah tiruan dari Pan Yan, alat yang digunakan Pan Yan untuk membantunya berperang melawan penguasa besar. Akankah Bingxin jatuh cinta padanya? Ternyata orang yang sangat dicintai Bingxin bukanlah dia melainkan Pan Yan. Bingxin hanya mengira dia sebagai Pan Yan. Semua ini jelas, tapi Xiaoyan lebih suka tidak mengetahui semua ini. Pada saat ini dia tidak bisa menahan perasaan yang sangat tidak masuk akal dan sangat marah. Apakah ini kebenaran yang kucari? Aku mencari kebenaran, dan pada akhirnya aku hanyalah tiruan dari orang lain. Kekasih Bingxin bukan aku. Dia mengira aku adalah Pan Yan. Lucu sekali. Xiaoyan menengadah ke langit dan tertawa liar seperti orang gila. Dari konteks keseluruhan cerita, Xiaoyan mempelajari dua informasi terpenting, yaitu dia adalah tiruan dari Pan Yan dan alasan mengapa Bingxin melekat padanya sejak awal dan secara bertahap jatuh cinta padanya itu karena dia adalah tiruan dari Pan Yan. Bingxin tidak dapat menemukan Pan Yan, jadi dia menganggapnya sebagai pengganti Pan Yan. Bisa dibayangkan bahwa kedua informasi ini memiliki dampak besar pada Xiaoyan. Xiaoyan hanya merasa bahwa dunia berputar dan segala sesuatu di dunia tidak ada artinya baginya. Bagaimanapun dia hanyalah tiruan. Sejak dia menyeberang ke benua Daoqi, nasibnya sudah diatur. Xiaoyan melihat ke langit seperti orang gila dan tertawa. Kewarasannya hampir runtuh. Dia bekerja keras untuk menemukan kebenaran, tetapi kebenaran yang dia temukan hampir menghancurkannya. Pada saat ini di kolam Dewa Penciptaan, tiba-tiba ada cahaya putih terang. Kemudian seorang wanita mengenakan gaun teratai putih perlahan muncul dari kolam teratai. Wanita itu memiliki temperamen alami. Tubuhnya secara alami memancarkan lingkaran cahaya redup dan aura suci yang tak tertandingi terus meresap dari tubuhnya. Bingxin dibangkitkan. Setelah kesulitan yang tak terhitung, Bingxin benar-benar hidup kembali. Di bawah aksi air Dewa Penciptaan, Bingxin telah memadatkan kembali tubuhnya dan kali ini dia benar-benar dibangkitkan. Saudara Yan, lihat, aku telah dibangkitkan. Bingxin tenggelam dalam kegembiraan, sama sekali tidak menyadari apa yang salah dengan ekspresi Xiaoyan. Dia berteriak kegirangan dan berlari menuju Xiaoyan. Tepat ketika Bingxin hendak memeluk Xiaoyan, Xiaoyan yang sudah lama tertindas akhirnya pecah total. Dia meraung histeris. Pergi! 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 Siapa saudara Yanmu? Aku bukan saudara Yanmu. Bingxin belum pernah melihat Xiaoyan memperlakukannya dengan begitu kejam. Dan ketika dia mendengar Xiaoyan, dia segera mundur. Saudara Yan, ada apa denganmu? Bingxin sudah menangis. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa orang yang kamu cintai adalah Pan Yan, bukan aku? Kupikir kau mencintaiku, tapi kau menganggapku sebagai pengganti Pan Yan. Bingxin, kenapa kamu terus berbohong padaku? Bingxin, kamu sangat kejam. Xiaoyan berteriak histeris pada Bingxin, seolah-olah dia akan gila. Pada saat ini hatinya sakit. Rasa sakit yang parah membuat wajahnya menjadi mengerikan dan menakutkan. Tubuhnya bergetar hebat. Dia tidak pernah mengerti perasaan seperti apa yang dia miliki untuk Bingxin. Sampai sekarang, dia tidak tahu seberapa tak terlupakan dan kuat perasaannya terhadap Bingxin. Ini adalah cinta yang mengakar. Ini adalah cinta yang tak terlupakan. Bisa dibayangkan bahwa ketika dia tahu bahwa orang yang dicintai Bingxin bukanlah dia, tetapi Pan Yan yang tampak persis seperti dia, betapa besarnya pengaruhnya terhadap jiwanya. Ketika dia tahu bahwa alasan mengapa Bingxin mencintainya adalah karena Bingxin mengira dia sebagai Pan Yan, betapa marahnya dia di dalam hatinya. Melihat penampilan menyakitkan Xiaoyan, Bingxin seperti gadis kecil yang melakukan kesalahan.
Dia sudah menangis. Dia menangis dan menjelaskan, "Saudara Yen, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud berbohong kepadamu. Awalnya aku benar-benar mengira kamu adalah Panyan. Tetapi aku tidak tahu bahwa kamu hanya tiruan dari Panyan," ucap dari Bingsin. "Ternyata kamu menganggapku sebagai dia dari awal. Sekarang kebenaran sudah terungkap. Kamu harus bahagia. Akhirnya kamu tidak perlu membuang waktu untuk orang yang tidak relevan sepertiku. Sekarang, setelah kebenarannya terungkap, cepatlah temukan dia. Apa yang kamu lakukan di sini?" Xiaoyan menengadah ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Hatinya marah, sedih, dan tidak rela. Dia merasa telah diperdaya sepenuhnya oleh Tuhan. Bingsin menangis dan berkata, "Aku mencintai Panyan sebelumnya, tetapi orang yang aku cintai sekarang adalah kamu. Bagaimana aku bisa melakukannya sehingga kamu dapat memahami ketulusanku?" "Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya." Pada saat ini Xiaoyan tidak percaya kata-kata siapapun. Dia meraung liar, seluruh tubuhnya penuh energi dan ruang itu terus-menerus hancur. Xiaoyan langsung tersedot ke dalam terowongan ruang dan waktu dan terbang dengan cepat menuju dunia nyata. "Kakak Yen, tunggu aku!" Bingsin patah hati dan ingin menyusul Xiaoyan, tapi Xiaoyan sudah menghilang tanpa jejak. Bingsin duduk dalam kehampaan dan bergumam pada dirinya sendiri. "Saudara Yen, mengapa kamu tidak percaya padaku? Yang aku cintai adalah kamu." Kata-kata Bingsin tulus, tapi Xiaoyan tidak bisa mendengarnya lagi. Di bawah pikiran Xiaoyan, dia langsung kembali ke dunia nyata dari terowongan ruang dan waktu. Xiaoyan tidak kembali ke Pulau Shenhao, tetapi menetap di desa terpencil di alam umur panjang. Perjalanan waktu ini telah memukulnya terlalu keras. Dia ingin menjalani kehidupan yang damai dan berharap menggunakan waktu untuk menyembuhkan luka di hatinya. Seiring waktu berlalu, suasana hati Xiaoyan berangsur-angsur kembali tenang. Suatu hari, langit tempat Xiaoyan duduk tiba-tiba tertutup awan gelap, dan langit yang gelap dipenuhi dengan aura yang sangat menyedihkan. Segera penghalang kuat turun dan menyelimuti seluruh desa. Melihat situasi ini, wajah Xiaoyan menjadi tenang. Dia tahu bahwa apa yang harus datang akan datang. Dia berkata ke langit, "Keluarlah, aku tahu kamu di sini, Panyan." Begitu kata-kata Xiaoyan jatuh, udara sedikit berfluktuasi dan kemudian sosok kuat perlahan muncul. Penampilan orang itu hampir sama persis dengan Xiaoyan. Orang ini adalah Tuhan tanpa nama, tubuh Xiaoyan. Reinkarnasi ke-9 Pangu Baik, Patriark ras dewa penciptaan, Panyan, dan salah satu orang yang tak tertandingi yang paling kuat di dunia ini. "Xiaoyan, jangan khawatir. Aku di sini bukan untuk mengambil kembali avatarmu," ucap dari Panyan. "Panyan, jika kamu benar-benar ingin mengambil kembali avatarmu, aku khawatir itu tidak akan semudah itu," ucap dari Xiaoyan. Merasakan permusuhan Xiaoyan, Panyan tidak menanggapnya serius dan segera tersenyum. "Kamu bukan musuh. Aku datang ke sini terutama untuk berbicara denganmu." Xiaoyan lalu bertanya, "Apa yang akan kamu bicarakan?" Panyan lalu berkata dengan senyum tipis, "Mari kita bicara tentang perang salib melawan penguasa besar." Xiaoyan lalu bertanya, "Karena kamu sangat kuat, mengapa kamu tidak secara pribadi memimpin orang-orang kuat untuk berperang melawan penguasa besar?" Panyan menghela napas dengan pahit dan kemudian berkata dengan sedih, "Meskipun aku adalah salah satu dari sedikit orang kuat di dunia ini, kekuatanku telah mencapai batasnya, dan aku tidak bisa lagi meningkatkan kekuatan. Keinginan untuk mengalahkan penguasa hanyalah sebuah lelucon. Itu sebabnya aku memilih metode cloning miliaran juta dan ingin menerobos lagi. Dan di antara banyak klon, kamu adalah orang yang paling mungkin untuk menembus batasku. Kekuatan masa depanmu pasti akan lebih tinggi dariku. Jadi aku harap kamu akan mengambil misi perang salib melawan penguasa besar. Selain itu, izinkan aku memberitahumu satu hal. Era kekacauan telah pecah, dan perang salib melawan penguasa besar juga telah dimulai. Jika kamu tidak ingin kerabat dan temanmu dalam masalah, aku harap kamu kembali secepatnya." Telapak tangan Panyan menyeka kehampaan, dan sebuah ilusi muncul di kehampaan.
Dalam ilusi, Liu Xiaohui, Jiu Baixun, Sailin, Yun Yun, dan lain-lain telah meluncurkan pertempuran panik dengan musuh. Pikirkan sendiri. Terserah padamu untuk memutuskan apakah kamu akan kembali atau tidak. Aku harap kamu tidak akan menyesali keputusanmu. Pan Yan berkata dengan acuh tak acuh dan kemudian perlahan menghilang ke langit. Awan gelap di langit menghilang dan dunia berangsur-angsur kembali normal. Menatap ke langit, Xiaoyan bergumam. Apakah era kekacauan akhirnya datang? Sepertinya aku, Xiaoyan, akan kembali. Setelah 10.000 tahun, era yang lebih kacau akhirnya pecah. Era kekacauan ini akan pecah lebih hebat lagi. Setelah era perang yang kacau ini, pola dunia akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah!